ngobrolin soal ini khususnya nutrisi untuk anak ya. Kita bisa lihat Abai sehat, Kanza aktif, itu pasti nutrisinya bagus banget Bang, nggak dikasih kerupuk. Iya juga sih, tapi kan kalau udah usia-usia berapa, emangnya nggak boleh juga? Boleh nggak lu Kanza dikasih kerupuk sebenarnya? Enggak. Karena sebenarnya boleh-boleh aja, tapi karena dia lagi batuk, Kak. Oh, karena lagi Aku batuk. sih apa aja sih sebenarnya kalau kayak Iya, Biar udah mulai enak sih sebenarnya Kanza ya. Karena udah umur setahun ya. Iya, dan maksud gini, kalau kalian termasuk orang yang bener-bener overprotective sama anak atau ya sudahlah, yang penting ada waktunya, ada batasnya dan tahu porsinya, artinya Makannya dibebasin gitu maksudnya? ya boleh makan apa aja. Kalau gue termasuk yang overprotective. Gue sih enggak sih ya. Kalau gue enggak sih. Enggak, kalau Popi aku enggak juga. Soalnya biar nggak rewel ya anaknya. biar nggak rewel, Biar dia pertama, berkembangnya kedua juga juga baik itu sih. bukannya bagus ya, Cipan. Oke. Artinya kan kalau misalkan kita biasa makan makanan yang dalam kondisi Higienis. nyaman, higienis segala macem, dan dia imunnya dia bukannya nggak. Oke. Berarti di sini ada dua sisi pandangan ya. pandangan. Kalau aku pemirsa jujur termasuk anak yang dibatasin kayak Alika itu baru kenal kerupuk pada saat usia 4 tahun. Kemudian dia tidak makan makanan dalam kemasan sampai umur 3 tahun. Itu pun sampai sekarang masih aku batasin makan. Sedangkan kalau menurut dari Teteh sama Popi Bunga, anak-anak bagusan ya udah dibebasin dikit lah biar mereka juga mengenal rasa. Mereka nanti ke depannya makan nggak rewel. Kita akan tanya pendapat pria berikut ini. Seorang pria yang sangat berarti di hati Deswita. Seorang pria yang bertanggung jawab atas kehadiran Abai. Oh. Langsung saja mari kita sambut. Ini dia Mystery Guest. Selamat datang, apa kabar? Mystery Guest katanya berarti dalam Salah. Bu, sebentar, tolong anak saya, tolong pegang dulu anak saya, pegang ya. Ayah! Ayah kok nggak bilang-bilang mau kesini? Ibu, ayahnya ngeliatin. Oh iya benar. Lihat beda banget ya. Itu bapaknya. Kok bapaknya ngeliatinnya begitu ya? Ibu ngomongnya ngontek ya Bu ya? Enggak, sebentar. Maaf ya. Ibu, reaksi Ibu agak di luar sangka saya ya. Maksudnya kan tadi pada saat Orang yang berat. Tadi gimana kan tadi kan bridgingnya? saya bilang Orang yang ini adalah berarti orang dalam yang sangat berarti dalam kehidupan saya. yang bertanggung jawab atas kehadiran Abang. Kan ternyata orangnya yang gue hadirin bukan Ferry Mariadi. Gue pikir lo kan kayak siapa laki-laki ini gue nggak kenal. Lo nggak apa-apa kan gue nyambut baik ya, walaupun gimana kan nggak enak dong kalau kelihatan di pemirsa Cipan salah. Jadi aku ngebenerin aja ya kan ayah. Kenapa ibu kenapa ya sirik banget ibu? Lu dari tadi pada ribut masalah ini. Ini. Nah udah ya nak. Beri tepuk tangan buat Dokter Rizal. Sini dok. Yes. Gua pamit ya. Ayah. Bapak kenapa sih Pak? Bapak habis mabok ya? Bapak mabok lagi ya? Dia pasti habis ngelam nih anak Ini lebih penting ya Allah ya Karim. sayang. Daripada mabuk Anak lu protes, ayah lu kurang ajar lu ya. Maaf. Ya enggak, itu bukan ayah kamu. Bukan. Itu ayahnya anak. Bukan. Udah, tenang. Itu bukan ayah, tapi kalau dia mau menjadi ayah kedua enggak. Ini udah dicariin loh Pak. Baru maaf sebentar. Bapak reaksinya kayak disamperin preman Tanah Abang, Pak. Ini lebih parah. Lu pernah nonton Home Alone nggak? Pernah. Kejadiannya sama. Tuh, mukanya sosok innocent. Padahal Kanza, omnya capek nah ya. kan? Dok, kan selamat datang kembali. Ya si Ini mungkin nggak sih gara-gara pola makan, Dok? Ini aktif banget kayak gini mungkin nggak gara-gara pola makan, apa karena sugar rush? nggak biasanya masing-masing berbeda ya, maksudnya berbeda dari tingkat pola asuhnya, dari nutrisinya juga berbeda. Biasanya kalau masalah gula ya biasanya gula itu energi cepat, tapi kalau ini kan agak cepat sama panjang karena mungkin dia merasa ini menyenangkan di sini. Oh, karena dia senang sama Suasananya Wendy. senang, iya. Tuh Wendy lu dianggap menyenangkan. Wendy kok lu sedih sih? Cipan, lu jangan ajak gua ngomong. Lu lagi nyamar. Bukan, kalau kita ngobrol, otomatis kan muka gua nengok ke sono. Nah, begitu dia ngeliat, selesai hidup gue. Dok,
Jadi tadi kan di awal kita udah sempat ngobrolin soal bagaimana proses kelahirannya. Ini ternyata dua-duanya punya masalah, yaitu di air ketuban yang susut. Kalau teteh rembes kali ya air ketubannya. Enggak, rembes, susut aja. Kalau rembes kan dia keluar. Ini sama sekali nggak ada. Jadi kadarnya itu menurun. Sedangkan kalau Poppy memang rembes keluar. Nah ini ada hubungannya sama makanan nggak sih, nutrisi yang dimakan pada saat hamil? Ya, pada dasarnya tidak berhubungan yang sangat-sangat, ini pasti karena nutrisi, enggak. Tapi ini sebenarnya air ketuban pertama, ini adalah kasusnya oligohidramnion atau air ketuban yang sedikit biasanya kurang dari 500 cc. Yang normalnya antara 1000 sampai 1500. Itu yang normalnya pada trimester terakhir akan semakin lama semakin bertambah. Nah, pada kasus ini paling banyak disebabkan karena yang pertama kurang intake cairan pada saat proses kehamilan. Nah, setelah itu biasanya karena pecah. Terus biasanya karena kalau ada faktor dari dalam janinnya, anaknya ada bermasalah dengan ginjalnya biasanya, karena itu ketuban kan akan selalu berputar kan airnya di dalam. Nah, setelah itu bisa karena penyebab ada infeksi di plasentanya, ada kelainan di plasentanya, bisa menyebabkan penyerapan cairan dari tubuh ibu itu yang ke bagian dalamnya terganggu gitu. Oke, jadi penyebabnya banyak banget. Banyak banget, tapi pada dasarnya intake cairan yang kurang berhubungan dengan kurangnya cairan hidramnion atau kalau cairan orang normal pada aja nggak hamil kan harus minum 2 liter sehari. Kalau ibu-ibu hamil harus ada lebih. tambahan 500 biasanya. Oh ya? Ibu banyak amat pakai ibu mau bikin akuarium. Ember, bener sih memang harus minum banyak. Ya, ada tambahan. Soalnya ada tambahan minimal 500 cc tambahan. Oh gitu. Nah, tapi dengan kondisi-kondisi yang ada yang berhubungan dengan ketuban nih, Dok nih. Iya. Resikonya semuanya sama. Sebenarnya sama ya. Jadi tergantung pada saat kehamilannya gitu. Jadi makanya biasanya di usia 7 bulan atau trimester kedua itu harus melakukan pemeriksaan lab untuk melihat ada tidaknya tanda-tanda infeksi. Dan kenapa USG dilakukan? Sebenarnya bukan cuma mengetahui perkembangan pada bayi, tapi secara keseluruhan. Perkembangan letak plasentanya, perkembangan jumlah air ketubannya, selalu dokter akan melihat jumlah air ketubannya. Nah, sekarang kita masih ngomongin soal kehamilan. Ini jadi tadi gini, kalau misalkan kita ngomongin soal makanan berpengaruh atau enggak sama si kondisi air ketuban, enggak secara langsung tapi sedikit banyak ada pengaruh dari intake minuman. Nah, sekarang aku mau nanya soal mitos-mitos makanan pada kehamilan. Nah, kita mau tanya nih, Dok. Kalau ada orang yang bilang kalau kita makan makanan pedas nih bisa mempercepat proses kelahiran. Dokter jangan jawab dulu. Dari sisi Teteh, setuju nggak kalau lagi hamil makan pedas cepat brojol? Abang nggak setuju tuh, gue lihat tuh dari mukanya. Enggak. Soalnya saya waktu hamil juga nggak terlalu membatasi makanan ya. Maksudnya tetap asupannya tetap dilihat nutrisinya, tapi nggak juga jadi nggak makan pedas sama sekali gitu. Berarti mitos kalau menurut Teteh? Kalau menurut aku sih iya sih. Kalau menurut dokter? Mitos. Mungkin karena rasa mulesnya aja yang biasa orang kalau makan pedas mules gitu. Biasa disalahartikan mules berarti akan ada kontraksi, itu salah, mitos. Mitos tuh berarti tuh. Oke, yang kedua. Kenapa, Pak? Mitos apa enggak nih, doyan makan daging biasanya nanti yang dapatnya adalah bayi laki-laki. Kalau doyan makan sayuran, kita dapatnya bayi perempuan. Poppy. Poppy dulu deh. Kalau aku, iya. Oh, kamu setuju? Aku setuju. Jadi kamu pada saat dapet ini karena banyak makan sayur? Iya, aku banyak makan sayur. Karena suamiku banyak makan daging. Karena diniatin atau memang jatuhnya semi ngidam, artinya ketika udah isi, bawaannya pengen Enggak makan sih, sayur. semi ngidam sih. Pas setelah melahirkan baru tahu. Ada beberapa yang bilang, iya, misalnya kalau yang tadi kakak bilang, misalnya kalau mau cowoknya makan sayur ya, kebalikannya. Dan ternyata aku coba ternyata hasilnya benar. Gitu. Cuma kita nggak tahu sih. Gimana, Dok? Sebenarnya kalau pada saat sebelum merencanakan kehamilan, memang ada makanan-makanan tertentu yang bisa jadi kelamin itu disebabkan karena kromosomnya. Ada X dan Y. Nah, ada memang makanan-makanan yang tapi belum terbukti secara empirik yang dipercaya akan menghilangkan kromosom yang ini. Tapi pada saat udah hamil nih, saya udah cek kehamilan, ternyata saya udah hamil 4, katakan saya udah telat haid. Terus setelah dari situ saya akan makan ini supaya anak perempuan itu udah nggak bisa. Udah dinyatakan ya. Iya, kalau udah bertemunya Udah nggak bisa ya. sel sperma maupun
biasa kelaminnya kromosomnya udah terbentuk XY atau XX. Itu proses awalnya dok ya yang Biasanya tapi secara empirik belum ada yang meneliti sampai makan Itu ini baru harus itu gini, baru makan desas-desus berarti ya? Iya. Baru desas-desus. Abe dari tadi kayaknya ingin mengungkapkan sesuatu nggak? Iya, Apa? Abe lagi menyampaikan, dia menyampaikan aspirasinya dia. Bahwa sebagai anak bayi mungkin harus diberikan kebebasan. Belum waktunya, nak. Belum waktunya. Pertanyaan selanjutnya, Cipan. Gua lagi. Gini, benar gak? Mitos atau enggak air es dapat membuat bayi jadi gede. besar di dalam kandungan? Betul. Oke, dari Poppy fakta kalau Aku nggak tahu maksudnya. Betul, Gue masa nggak. orang-orang banyak yang bilang kayak gitu. Lu Gue bilang enggak, karena waktu hamil dia aku makanin es krim, minum es. yang gede Keluarnya elunya bukan bayinya ya. Ini ada yang Banyak salah. rumahnya sih. Ada yang salah. Gimana, Dok? Jangan dijawab dulu dong. Oke. Nanti kita akan cari tahu jawabannya apakah itu mitos atau fakta. Yang satu ini tetap di bahasa basi, bahasa anda bahas ini.